Terima kasih yang sudah hadir di channel Panatua Pain, dan juga terima kasih yang sudah like dan subscribe channel YouTube Panatua Pain. Baiklah, Panatua Pain akan melanjutkan perjalanan Xiao Yan di alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 995. Babak 995, kenalan lama. Xiao Yan berhenti bersembunyi setelah melihat bahwa dia telah ditemukan. Dia mengungkapkan dirinya, menyapu pria berpakaian hitam itu, dan berkata, "Saya hanya lewat." Tidak perlu cemas. Mata pria berpakaian hitam itu dengan dingin mengamati Xiao Yan. Usia pihak lain sepertinya lebih muda darinya. Namun, berdasarkan indera tajamnya yang diasah karena telah bertengkar dengan orang lain selama bertahun-tahun, pria itu samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiao Yan. Hatinya sedikit terkejut, meskipun dia jelas tahu bahwa mereka yang bisa tiba di tempat ini pada saat seperti itu pasti memiliki beberapa keterampilan, tidak banyak yang bisa membuatnya merasa sedikit bahaya. "Saya Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang. Anda tampak agak asing. Bolehkah saya tahu Anda berasal dari faksi mana atau dari klan mana Anda berasal?" Pemuda berpakaian hitam menangkupkan tangan ke Xiao Yan saat dia bertanya. Dia telah mendengar sedikit tentang ahli generasi muda di Central Plains. Namun, ini memang pertama kali dia melihat orang di depannya. Oleh karena itu, dia bertanya dengan cara yang lebih rinci. Benar untuk bertanya lebih banyak ketika seseorang menjelajahi dunia. Yang terburuk adalah orang-orang yang tidak mengetahui batasan mereka dan berpikir bahwa ayah mereka adalah yang terkuat ketika mereka bukan siapa-siapa. Untungnya, Paviliun 10.000 Pedang Tang Ying ini bukanlah orang seperti itu. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir di tempat ini. Itu akan sangat mengejutkan hingga setengah masa pelatihannya dan harapan besar dari fraksinya. Paviliun 10.000 Pedang. Xiao Yan merasa kaget di dalam hatinya saat mendengar nama ini. Tidak disangka orang ini adalah seseorang dari Paviliun 10.000 Pedang. Selain itu, nama Tang Ying adalah salah satu yang dia dengar ketika dia berada di luar pegunungan. Dia juga orang muda, berbakat yang sebanding dengan Nona Feng dari Paviliun Petir Sayap. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, "Xiao Yan." "Xiao Yan." Ekspresi keterkejutan muncul di wajah dingin Tang Ying ketika dia mendengar nama ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, "Xiao Yan yang baru-baru ini mengalami konflik panas yang membara dengan Wind Lightning Pavilion." Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan santai, "Ini hanya konflik kecil." Mata Tang Ying tanpa sadar sedikit berubah ketika dia mendengar pengakuan langsung dari Xiao Yan. Dia secara alami menyadari konflik antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion selama periode waktu ini. Bahkan jika kemampuannya untuk menerobos formasi penjara 9 surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh benar-benar karena dia meminjam kekuatan orang lain seperti yang dikatakan rumor, itu masih cukup luar biasa. Melihatnya seperti ini, ada lawan kuat lainnya dalam kompetisi Heaven Mountain Blood Pool kali ini selain orang-orang dari 3 pavilion lainnya. Konflik kecil tidak akan bisa mengeluarkan iblis tua seperti Fei Tian. Tang Ying juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara. Setelah mengucapkan beberapa kata secara acak, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata, "Sekarang bukan saatnya untuk tiba. Semoga saya bisa bertemu Anda di Heaven Mountain Stage. Saat itu, kami mungkin bisa bekerja sama." Tang Ying tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut tebal. Dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan tanpa daya, menenangkan saat melihat orang ini berjalan begitu cepat. Orang-orang ini tampaknya memiliki pikiran yang berhati-hati. Xiao Yan ingin berjalan bersama dengan orang yang tahu jalannya, tetapi pihak lain sepertinya tidak mau memberikan sumber dayanya untuk menyebarkannya. Namun, masuk akal saat Xiao Yan menginstalnya. Jika ada satu orang tambahan yang mencapai kolam darah Gunung Surga, akan ada pesaing tambahan. Siapa yang ingin menemukan lawan untuk diri mereka sendiri tanpa alasan? Tapi apakah panggung Gunung Surga yang disebutkan orang ini? Tempat ini benar-benar menghadap ke bawah dan semua informasinya memang tersembunyi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menghela nafas lembut saat jari kakinya menekan dahan pohon. Tubuhnya seperti burung besar yang jatuh. Akhirnya, dia juga dimasukkan ke dalam kabut tebal. Xiao Yan juga kehilangan kemudahan yang dia rasakan sebelumnya dalam perjalanan berikutnya karena kekuatan magical beast di sekitarnya secara bertahap semakin kuat. Selain itu,
Cukup banyak magical beast yang cukup merepotkan untuk ditangani. Meskipun Xiao Yan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia masih tidak berhasil melarikan diri dari semuanya. Secara alami, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Karenanya, kecepatannya sangat berkurang. Namun, Xiao Yan tidak punya pilihan lain. Dia tidak memiliki jalan setapak dan tidak mungkin dia datang ke tempat ini tanpa mengandalkan aliran energi untuk bertindak sebagai papan nama. Pegunungan Heaven Eye sangat luas. Ini, bersama dengan kabut yang tertinggal, menjadikannya tampak seperti labirin. Jumlah orang di sekitar menurun semakin dalam. Xiao Yan menuju pegunungan. Xiao Yan hanya bertemu dua orang lainnya setelah Tang Ying. Orang kedua ini cukup kuat dengan keduanya berada di kelas Do Huang. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan peringkat 6 Magical Beast ketika Xiao Yan menemukan mereka. Namun, jelas bahwa persepsi kedua orang ini tidak setajam Tang Ying. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan. Yang mereka lakukan hanyalah mengamati sekeliling mereka dengan kasar sebelum pergi dengan tenang. Waktu juga dengan cepat mengalir saat Xiao Yan maju ke depan. Menyusul perubahan cuaca, jarak pandang di dalam hutan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, seseorang bahkan tidak bisa melihat kelima jarinya. Setelah datangnya malam, Magical Beast di dalam Heaven Eye Mountain Range tampaknya menjadi lebih aktif. Banyak binatang mengaum yang berulang kali terdengar sebelum bergema di pegunungan. Lingkungan seperti ini sangat tidak cocok untuk perjalanan, kemungkinan bahkan Nona Feng, Tang Ying, dan lainnya yang memiliki peta akan berhenti bepergian saat ini. Hari sepanjang perjalanan dan bertarung dengan Magical Beast akan membuat mereka lelah. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk segera pulih, kemungkinan besar mereka akan mengalami kesulitan bertahan selama sisa perjalanan ke kolam darah Gunung Surga. Xiao Yan juga ragu-ragu menghadapi lingkungan yang mengerikan untuk bepergian. Namun, setelah berpikir sejenak, dia mengatupkan giginya. Dia hanya berhenti sejenak sebelum mulai melakukan perjalanan. Xiao Yan jelas menyadari bahwa dia telah menggunakan tipuan dengan mengandalkan merasakan aliran energi. Namun, ini pasti akan memperlebar jarak antara dia dan orang-orang seperti Tang Ying. Sejak dia bertemu Tang Ying di siang hari, Xiao Yan tidak dapat menemukan sosok Tang Ying terlepas dari seberapa cepat perjalanan Xiao Yan, sepertinya dia jauh di depan. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar ingin mengejar orang-orang itu, dia perlu melakukan perjalanan pada malam hari. Ini mungkin cukup berbahaya, tapi beruntung dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, Xiao Yan bisa mencoba yang terbaik untuk mengurangi tingkat bahaya. Kaki, Xiao Yan dengan keras menginjak cabang pohon. Kekuatan yang kuat dan ganas menyebabkan pohon besar itu bergetar hebat. Sosoknya juga telah berubah menjadi bayangan hitam buram, dengan cepat melewati hutan yang gelap ini. Bang! Sesosok tiba-tiba muncul di dalam hutan gelap di mana seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Segera, telapak tangan dengan keras tercetak di tubuh Magical Beast yang tersembunyi di samping. Kekuatan melonjak dan mengguncang binatang itu sampai menyerang dengan keras ke batang pohon. Itu telah kehilangan nyawanya sebelum sempat mengeluarkan suara gemuruh. Hah! Sesosok manusia dengan lembut mendarat di cabang pohon di tengah kegelapan. Dia menghela nafas kasar dan batu cahaya bulan terangkat. Cahaya hangat dipancarkan, dan segera dipantulkan oleh kabut di sekitarnya. Namun, wajah muda Xiao Yan terungkap dengan bantuan cahaya. Perjalanan malam jauh lebih sulit dari yang diharapkan Xiao Yan. Cukup banyak Magical Beast yang kuat dan licik tersembunyi di dalam kegelapan. Mereka seperti pemburu yang menunggu mangsanya untuk menyerahkan diri kepada mereka. Jika Xiao Yan tidak mendapat bantuan dari persepsi spiritualnya, kemungkinan setidaknya lebih dari 10 luka akan muncul di tubuhnya. Bahaya dari pegunungan mata surga telah melampaui harapannya. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil melirik sekilas mayat binatang ajaib dari jarak yang cukup dekat. Dia dengan cepat duduk bersila. Bepergian sepanjang malam membuatnya lelah. Selain itu, bertarung dengan Magical Beast yang merepotkan sepanjang jalan telah menghabiskan sebagian besar kekuatan. Xiao Yan hanya perlahan membuka matanya setelah beristirahat selama hampir setengah jam. Dia sekali lagi merasakan aliran energi di pegunungan, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Perasaan aliran itu menjadi semakin jelas. Jelas, Xiao Yan semakin dekat ke lokasi itu. Saya harus berusaha lebih keras. Mudah-mudahan, saya bisa mengikuti orang-orang itu sebelum pagi tiba. Xiao Yan menjilat mulutnya dan diam-diam tertawa. Tubuhnya bergerak,
berubah menjadi sosok hitam yang sekali lagi memasuki hutan gelap. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat di malam hari. Sebagian besar dihabiskan untuk perjalanan. Namun, perjalanan pahit ini bukannya tanpa hasil. Total ada 5 hingga 6 orang yang disalib oleh Xiao Yan selama perjalanannya. Orang-orang ini tanpa sadar sedikit tercengang ketika mereka melihat sosok manusianya berjalan terseok-seok melalui kegelapan. Orang ini sedikit terlalu berani. Xiao Yan tidak peduli tentang ketegangan di hati orang-orang ini. Dia bisa merasakan cahaya di dalam hutan secara bertahap menjadi lebih terang. Jelaslah, malam angsuran tiba. Ketika langit bersalju angsur cerah, Magical Beast, yang luar biasa aktif di malam hari, juga secara bertahap mundur. Raungan binatang di pegunungan juga melemah. Xiao Yan mendarat dengan lembut di atas pohon raksasa. Tangannya meraih ruang kosong di depannya. Energi kuat yang terkandung di dalam kabut menyebabkan wajahnya terlihat datar. Kepadatan energi di tempat ini luar biasa. Tak heran jika mampu membentuk benda misterius seperti kolam darah gunung surga. Sepertinya tempat ini sudah berada di daerah terdalam dari pegunungan mata surga, Xiao Yan berbisik pelan. Dia segera memperkuat perhatiannya. Melihat ini, sepertinya dia akan sampai pada tujuan. Xiao Yan membuka mulutnya. Wajahnya juga tanpa sadar menunjukkan senyuman yang sepertinya telah memberikan beban yang berat. Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Suara samar dari bilah pisau yang dikirim serta ledakan energi ditransmisikan dari tempat yang tidak jauh di sebelah kirinya. Tatapan Xiao Yan melirik ke arah kirinya sebelum ditarik. Dengan cepat, dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Xiao Yan bukanlah orang suci dan tidak berusaha membantu setiap orang yang dia lewati. Dengan menahannya, Xiao Yan menggerakkan jari kakinya, dan melanjutkan ke depan. Namun, begitu dia ingin bergerak, tangisan seorang wanita yang bergerak menembus kabut dan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dengan segera, sosoknya, yang akan segera menghilang, menjadi kaku sepenuhnya. Suara ini mengharukan dan luar biasa, sepertinya pemiliknya cantik. Apalagi, Xiao Yan tidak bernyanyi dengan suara ini. Dia bahkan merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam. Namun begitu dia ingin bergerak, tangisan seorang wanita yang bergerak menembus kabut dan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dengan segera, sosoknya, yang akan segera menghilang, menjadi kaku sepenuhnya. Suara ini mengharukan dan luar biasa, sepertinya pemiliknya cantik. Apalagi, Xiao Yan tidak bernyanyi dengan suara ini. Dia bahkan merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam. Ceritanya bersambung. Panatua Pain akan melanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.